إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الحرم والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وجده يا رب شرفا ومهابة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyirin rahimakumullah. Inna yawmakum hada yawmul azim. Azamahullah wa syarabah wa annimuhu haqqun qadim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annimuhu wa hayyakum fa innaha la magris sirati madayakum فإذا شهد أحدكم منبر فاتبعوا خبر اليوم إذ الأضحى رحمكم الله فاتبعوا خبر اليوم إذ الأضحى رحمكم الله فاتبعوا خبر اليوم إذ الأضحى رحمكم الله Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil wahidil ahad ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah saudara Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya, yakni melaksanakan semua perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara perbuatan takwa ialah mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ialah nikmat umur panjang, dengan nikmat umur jualan. Pada saat ini kita dapat merayakan hari yang sangat berbahagia, hari yang sangat istimewa, yaitu hari raya Idul Adha.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap datangnya hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, umat Islam selalu menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan penuh rasa syukur. Kegembiraan dan rasa syukur ini tidaklah ditandai dengan tarian, musik maupun nyanyian ataupun pesta pora, melainkan dengan mengumandangkan kalimat takbir, yaitu memuliakan asma Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahlil, kita menyadari bahwasanya sepenuhnya manusia adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga kita menyadari bahwa kita hanyalah sebagai makhluk yang dhaif dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya dapat berharap dan memohon rahmat atau kasih sayangnya. Semoga perjalanan hidup kita di dunia ini hingga nanti pada waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan abadi di akhirat, kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Bahkan kita pun berharap agar kiranya Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan diri kita semuanya dari siksa yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kemudian kita jadikan doa yang sangat populer, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin, tepatnya hari Kamis, tanggal 9 Dzulhijjah, berjuta-juta umat Islam atau kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji berada di padang Arafah, yaitu menjalankan ibadah wukuf. Mereka datang dari berbagai negara yang berlainan bahasa, lain warna kulitnya, tetapi mereka berpakaian yang sama dengan tujuan yang sama pula, yakni hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang sangat jauh. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Di bawah terpaan terik matahari yang menyengat, berjuta-juta manusia dari berbagai bangsa dan berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda kebudayaan maupun pola berpikirnya, mereka berkumpul seolah-olah sedang mengadakan suatu apel besar. Tak ada perbedaan antara raja dan rakyatnya, pemimpin dan rakyatnya. Juga tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, dan tak ada pula perbedaan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, dari bangsa satu dan bangsa lainnya. Mereka itu sama-sama menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala yang sedang bertakarrub
yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedang mengakui kelemahan dirinya, kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan semacam inilah yang menggambarkan hari berkumpulnya segenap manusia di padang mahsyar, seakan-akan kita latihan gladi bersih menghadapi kehidupan di alam mahsyar nanti, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari raya Idul Adha juga bisa disebut dengan hari raya kurban, karena pada hari raya ini dan 3 hari sesudahnya yang kita kenal dengan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13, dan akan berakhir yaitu setelah tenggelamnya matahari nanti pada hari Senin yang akan datang. Karena pada hari raya ini umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban yang dagingnya akan dibagi-bagikan kepada warga sekelilingnya, terlebih kepada fakir miskin. Berbicara mengenai kurban, kita teringat akan sejarah di mana 2 orang kekasih Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, beliau diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya dan menyembelih ini dengan tangannya sendiri. Nabi Ibrahim telah siap melaksanakan penyembelihan tersebut setelah mendapat kata sepakat dari putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui akan segala rahasia yang ada di dalam hati kedua insan kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian menggantikannya keikhlasan hati mereka dengan seekor domba yang sangat besar. Peristiwa inilah yang akhirnya menjadi syariat Islam yang kita kenal, yaitu hari raya kurban. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Muhammad yaitu kenikmatan yang sangat besar. Al-Kautsar, ada yang mengatakan telaga Kautsar, tapi sebagian mufassirin memaknai kenikmatan yang sangat besar. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhanmu, kemudian berkorbanlah. Dalam hal ini Rasulullah SAW dalam anjuran menjalankan ibadah kurban setiap muslim setiap tahunnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yutaqi fala yadribanna musallana," yang artinya barang siapa diberi keluasan rezeki tetapi dia tidak mau berkorban, kata Rasulullah, jangan dekat-dekat kalian di tempat sholatku. Ini bukan berarti ancaman, tapi sebuah seruan bagi umat Islam dari baginda Rasulullah SAW untuk selalu menjalankan sunnah-sunnah yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, lebih-lebih yaitu ibadah kurban. Keteguhan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah menjadi cermin bagi kita bersama. Betapa beliau sanggup dan rela berkorban apa saja demi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam, patutlah kita warisi sebagaimana telah pula diwarisi oleh para pejuang tanah air kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan, rela mengorbankan harta bendanya, mengorbankan nyawanya untuk atau demi kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa indahnya apabila para pemuda dan remaja masa kini, yaitu masa-masa era digitalisasi atau masa-masa Android, masa-masa globalisasi, terutama para pemuda dan remaja Islam mau meneladani keteguhan
kerendahan hati Nabiullah Ismail alaihissalam, sehingga mereka dapat berperan sebagai generasi penerus yang benar-benar mampu, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh bangsa dan negara, yang diamanatkan oleh syariat agama kita. Sebab di tangan mereka lah terletak urusan bangsanya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang pujangga Islam, yaitu Mustafa Gulayaini. Beliau mengatakan, inna biyadi syubban amrul ummah wa fi aqdalihim hayataha, yang artinya di tangan para pemuda lah urusan bangsa, dan pada jejak langkah mereka lah hari depan masyarakatnya. Karena itulah mulai sekarang hendaknya mari di zaman yang serba modern ini, para pemuda dan remaja memegangi semboyan laisal fata mayyakunu kana abi walakinna innamal fata mayyakunu hada. Yang dikatakan pemuda adalah orang yang bukan pemuda, bukan dikatakan pemuda seseorang yang mengatakan inilah bapakku, inilah nasabku, tapi seorang pemuda adalah orang yang mengatakan inilah dadaku. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian jelaslah betapa besar peranan generasi muda dan generasi penerus dalam meneruskan, merampungkan serta mempertahankan warisan para pendahulu kita, para pejuang kita yang telah tiada. Satu kesimpulan yang kita peroleh, yaitu bahwasanya hikmah yang tersirat dalam hari raya Idul Adha, hari raya Kurban, ialah ajuan semangat bagi generasi muda untuk siap menjadi insan yang teguh, insan yang tegar, berani berkorban dan pantang mundur dalam menghadapi tantangan, rintangan, dan halangan, lebih-lebih di zaman yang semakin canggih ini. Semua dilakukan dengan alat-alat yang serba modern. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita sebagai generasi tua lebih membuktikan sikap luwes dan terbuka, yakni dengan lebih banyak memberikan arahan, memberikan bimbingan serta tuntunan kepada anak-anak kita, agar kelak mereka menjadi benar-benar mampu berperan sebagai generasi pengganti yang lebih baik, lebih sukses melaksanakan tugas-tugasnya dibanding kita yang saat ini masih berada di era modern, tapi 10 tahun yang akan datang mungkin akan lebih canggih dan lebih modern. Tanamkan kepada mereka semangat juang dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan tanah air, serta berjuang demi agamanya. Serta binalah mereka untuk menjadi pribadi yang siap menerima tongkat istafet generasi. Firman Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'uka fanzur madza tara qala ya abadi alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, kata Ibrahim, bahwasanya aku menyembelihmu hai Ismail, maka pikirkanlah apa yang menjadi pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu infakkan atau nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan yang besar, diberi kenikmatan yang sangat besar, yang istimewa. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita dan diberi rezeki yang berkah
oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tahun depan kita masih bertemu hari raya Idul Adha kembali dan kita bisa melaksanakan ibadah kurban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis shalihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وبارك وتقبل بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأنت لصحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi 'ada al-'ahyata wa qarrar. Ahmadu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yashqal biha al-mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila al-afdal wal ahmar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bisyarafil akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah, ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad khairil khalqi sahibil badril anwar wardallahu 'anhu sahabati ajma'in wa 'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhammad. Allahumma izzil islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.